Fakta-fakta tersembunyi di balik foto pelukan Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman telah dikenal sebagai pahlawan revolusi dan memiliki keberanian untuk melawan sekutu. Dia sering sekali tampil menggunakan seragam militer yang lengkap. Dalam sejarah Indonesia, Jenderal Sudirman sering diingat atas peran besarnya dalam mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Jenderal Sudirman juga merupakan Panglima Besar TNI pertama yang dipilih secara demokratis melalui voting. Mengutip dari laman usi.ac.id, inilah fakta-fakta tersembunyi di balik kedekatan dan foto pelukan mesra antara Jenderal Sudirman dengan Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman bersahabat romantis dengan Presiden Soekarno. Soekarno dan Sudirman memiliki hubungan persahabatan yang sangat dekat. Kedekatan mereka dapat dilihat dari panggilan yang disematkan. Soekarno memanggil Sudirman dengan sebutan Dinda karena umur Sudirman yang lebih muda 15 tahun daripada Soekarno. Sedangkan Sudirman memanggil Soekarno dengan sebutan Kanda. Panggilan ini juga dapat dilihat dari surat Soekarno yang ditulis 1 bulan sebelum Sudirman wafat. Saat itu Soekarno mengatakan, "Kanda doakan kepada Tuhan, moga-moga Dinda segera sembuh." Yang selanjutnya adalah hidup jauh dari orang tua sejak kecil. Sejak lahir Sudirman tidak hidup dengan orang tuanya, melainkan dengan saudara dari ibunya yang bernama Raden Cokro Sunaryo, yang saat itu menjabat sebagai camat. Karena itu di kemudian hari, Sudirman mendapatkan gelar Raden karena dianggap anak sendiri oleh Cokro Sunaryo. Bahkan hingga usianya menginjak 18 tahun, Sudirman tidak pernah tahu siapa orang tua aslinya. Yang selanjutnya adalah cerita di balik foto pelukan Sudirman dan Soekarno. Meski keduanya bersahabat, Sudirman dan Soekarno sempat bertengkar. Pertengkaran ini terjadi ketika Belanda menurunkan ribuan pasukan marinir dan pasukan infanteri ke Yogyakarta pada Desember 1948. Pertengkaran ini terjadi akibat perbedaan pandangan antara keduanya. Sudirman menginginkan perang total dengan Belanda, sedangkan Soekarno memilih untuk tertangkap agar disorot oleh dunia internasional. Pertimbangan Soekarno adalah apabila ikut perang dengan cara gerilya, pasti akhirnya juga akan tertangkap. Menurut Soekarno, ini suatu perbuatan yang sia-sia. Soekarno kemudian memerintahkan anak buah kesayangan Sudirman, yaitu Letkol Soeharto, untuk menjemput Sudirman di hutan. Sesudah perintah ini, Soekarno kemudian memerintahkan Frans Mendur, ahli potret dari IPOS dan juru foto kesayangan Soekarno, untuk memotret momen pertemuan antara Soekarno dan Sudirman. Tidak lama setelah itu, Sudirman datang ke Gedung Agung, tempat tinggal Soekarno. Tetapi Sudirman hanya diam kaku di pojokan. Ia masih marah dengan Soekarno. Mengatasi situasi yang kaku ini, Soekarno kemudian menghampiri Sudirman dan memeluknya. Kejadian yang begitu cepat ini membuat Frans Mendur tidak mendapatkan gambar yang bagus saat mengambil gambar. Saat itu Presiden Soekarno mengatakan, "Ya sudah, diulangi lagi adegan zotnya atau ciumannya," kata Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lalu menyuruh Jenderal Sudirman untuk mendekat. "Ayo supaya lebih dramatik." Jenderal Sudirman hanya menurut, dan jadilah foto pelukan tersebut menjadi foto paling terkenal sebagai foto penutup perang revolusi dari tahun 1945 sampai tahun 1949.